sifat buruk yang harus kita tinggalkan dalam kehidupan kita. Betul begitu? Maka hari ini insya Allah kita lanjutkan kajian kita. Paling lama 25 menit, 30 menit ke depan kita akan membahas apa saja amalan harian, apa saja amalan harian yang tergolong dalam status hukum sunnah muakkad. Apa namanya? Sunnah muakkad. Dia sunnah itu kan ada dua, Bu. Ada sunnah biasa, ada sunnah muakkad. Sunnah biasa itu nama lainnya adalah sunnah ghairu muakkad. Tapi kalau sunnah muakkad adalah sunnah yang dianjurkan, bahkan statusnya mendekati wajib, dan pahalanya itu hampir mirip dengan pahala ibadah wajib. Ya, selama ini yang kita tahu sunnah muakkad kan 12 rakaat rawatib aja kan. Nah, ternyata ada beberapa amalan yang statusnya itu sangat dianjurkan. Artinya status hukumnya adalah sunnah yang sangat dianjurkan, yang mana kalau kita melakukan itu amalannya mendekati ibadah wajib. Nah, kita mulai dari sholat dulu ibu-ibu ya. Sholat rawatib itu kan banyak ya. Coba kita ulang sebentar, ibu-ibu sudah paham, kita tak perlu jelaskan lebih lanjut lagi. Misalnya contoh, sholat rawatib itu kan ada dua, betul ya? Ada dua, rawatib qobliyah dengan rawatib ba'diyah. Rawatib itu nama bapaknya, punya anak namanya si qobliyah dan si ba'diyah. Nah, selain rawatib ini ada nanti amalan-amalan yang hukumnya sunnah muakkad. Kita akan jelaskan. Kita bahas dulu rawatib. Rawatib itu kan sholat 2 rakaat sebelum dan setelah sholat fardu nih. Apa saja dia? 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 atau 4 rakaat setelah zuhur, 2 atau 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum dan setelah maghrib, 2 rakaat sebelum dan setelah isya. Khusus sebelum asar, sebelum maghrib dan sebelum isya itu kan sunnah biasa, betul? Nah, sunnah muakkadnya selebihnya selain itu ya. Nah, sekarang sebelum saya lanjutkan kepada kita semua, banyak orang melakukan sholat zuhur di sebelum zuhur itu kan bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat, betul? Kalau 4 rakaat biasanya ibu pecah jadi 2-2. Ya, jadi caranya lebih baik dipecah menjadi 2-2. Banyak orang-orang yang belakangan nanya kepada saya, Ustazah, boleh nggak dilakukan 4 rakaat 1 kali salam? Atau misalnya sholat duha. Sholat duha itu kan minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat, betul? Kalau mau dilakukan 2 per 2 kali salam, berarti sholat duhanya 2-2-2, betul? Sholat tahajud misalnya 8 rakaat. Kalau mau per 2 rakaat berarti 2-2-2, betul begitu? Tapi ada orang-orang yang sukanya itu langsung 4 rakaat. 4 rakaat 1 kali salam. Saya tanya dulu, boleh nggak kalau 4 rakaat 1 kali salam? Tidak pernah dilakukan? Hah? Oh, didengar di pengajian 2-2. Sholat duha 12 rakaat 2-2-2. Sholat tahajud 8 rakaat 2-2-2. Qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur 4 rakaat 2-2, gitu kan? Itu lebih afdol. Bagusnya pertahankan saja. Cuman apakah salah kalau dilakukan 4 rakaat? Jawabannya tidak salah. Cuman caranya berbeda. Semua jenis sholat sunnah kalau dilakukan 4 rakaat 1 kali salam itu seperti sholat taraweh. Dia tidak ada tahiyat awal. Contoh misalnya ibu mau mengerjakan sholat qobliyah zuhur 4 rakaat
1 kali salam. Boleh? Boleh? Boleh. Niatnya sengaja aku qabliyah zuhur 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Hanya saja tidak pakai tahiyat awal. Rakaat pertama langsung tegak, rakaat kedua langsung tegak, rakaat ketiga langsung tegak, rakaat keempat tahiyat akhir. Dan kemudian rakaat 1, 2, 3 dan 4-nya itu diusahakan keempat-empatnya pakai ayat pendek. Paham? Itu sama dengan kalau pengen sholat duha atau tahajud langsung 4 rakaat. Sengaja aku sholat duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Jadi tidak pakai tahiyat awal. Rakaat 1 tegak, rakaat kedua tegak, rakaat ketiga tegak, rakaat keempat tahiyat akhir. Dan rakaat 1, 2, 3, 4 sangat dianjurkan pakai ayat Kalau tidak pakai iftitah tidak apa-apa. Nah, ini dia sunnah muakkad dalam sholat. Jadi kalau kita sudah mampu melakukan yang wajib, maka kita gas ke sholat yang selanjutnya, yaitu ibadah yang statusnya sunnah muakkad. Tapi apakah itu saja ibadah yang hukumnya sunnah muakkad? Tidak, kita akan belajar beberapa menit ke depan. Masih seputar sholat dulu nih. Tadi selain rawatib yang 12 rakaat hukumnya sunnah muakkad, ada lagi satu sholat lagi yang hukumnya sunnah muakkad. Apa namanya? Sholat yang hukumnya sunnah muakkad? Sholat witir. Nah, witir itu sunnah muakkad. Jadi jangan pernah tinggalkan witir. Tahajud sunnah biasa, taraweh sunnah biasa, tapi witir sunnah muakkad. Jadi kalau ibu bisa, lebih baik jangan pernah tinggalkan witir. Kalau ibu mepet bangunnya azan subuh, udah dekat-dekat dengan azan subuh, orang udah ngaji-ngaji di masjid, lebih baik kita witir aja. Walaupun kita nggak tahajud, lebih baik kita witir aja. Walaupun kita tidak sholat taraweh misalnya, tidak sholat taubat misalnya. Nah, witir bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat. Kalau bisa sih saya berpesan ibu-ibu, walaupun cuma 1 rakaat, jangan pernah tinggalkan witir. Insya Allah itu sunnah muakkad. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, jangan tinggalkan oleh kalian beberapa perkara. Di antaranya adalah puasa sunnah 3 hari setiap bulannya, yaitu puasa yaumul bid. Jangan tinggalkan sholat duha minimal 2 rakaat. Kemudian jangan tinggalkan sholat witir minimal 1 rakaat. Clear? Nah, itu sunnah muakkad. Rawatib 12 rakaat, witir 1 atau 3 rakaat. Nah, apalagi sholat, apalagi ibadah yang statusnya sunnah muakkad. Kita belajar. Selain sholat, ada yang status hukumnya juga sunnah yang sangat dianjurkan. Apa itu? Yaitu sujud tilawah. Apa namanya? Nama lain dari sujud tilawah adalah sujud sajadah. Itu sunnah yang sangat dianjurkan, yaitu hukumnya sunnah muakkad. Kayak gimana cara sujud tilawah tadi? Kayak gimana cara sujud tilawah? Ketika ibu-ibu mendengar bacaan, ketika ibu-ibu melihat ada tanda sejadah pada bacaan sholat, pada bacaan Al-Quran, kok pada bacaan sholat? Kan ibu baca Quran nih, kemudian terdengar atau nampak ada tanda sejadah, gitu ya. Maka ibu sangat dianjurkan sujud sejadah. Nama lainnya sujud tilawah. Itu hukumnya sunnah muakkad.
Ibu sujud aja. Apa bacaannya? Sajada wajahiyah. Yang muakkad tuh harus paham semua insyaallah. Kalau sholat witir tadi niatnya gimana? Kalau 1 rakaat, sengaja aku sholat witir 1 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Kalau sujud tilawah gimana? Pokoknya gitulah Ustazah. Sunnah muakkad harus tahu. Ya, jadi bacaan sujud tilawah karena hukumnya sunnah muakkad adalah sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulin wa quwwatih. Pening kepala Ustazah. Itu statusnya di bawah wajib. Kan yang pertama wajib, yang kedua sunnah muakkad. Apa saja amalan yang sunnah muakkad? Coba ulang lagi. Apa tadi? 2 rakaat sebelum subuh, setelah zuhur, setelah maghrib, setelah isya. Muakkad, betul? Kemudian sholat witir. Kemudian sujud tilawah nih. Jangan abaikan. Nggak bisa kita hafal, nampaknya panjang. Pokoknya dihafal aja lah. Kan ibu baca Quran, ketemu ayat sejadah, atau ketemu Al-Quran yang ada tanda sejadah, itu ibu sujud aja langsung. Pop. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulin wa quwwatih. Wajahnya cemberut semua ya, apa ya menghafal ya. Itu sujud sejadah. Siap. Menurut madhab Syafi'i boleh. Jadi kalau nggak hafal sujud sejadah, ganti dengan Rabbana Atina boleh. Ya, nggak ada masalah. Tapi sayang karena dia cuman sedikit, ya hafallah. Ya. Nah, Rabbana Atina boleh. Kan cuman 3 sujud di dunia ini kan. 1 sujud tilawah. Kedua sujud syukur. Kalau sujud syukur gimana? Misalnya nih ibu dapat nikmat, bu, kayak gitu ya. Bu, anak ibu lulus PNS loh. Ibu langsung aja sujud. Pop. Langsung aja sujud. Haruskah ngadep kiblat? Tidak harus. Haruskah nutup aurat? Sebenarnya tidak harus. Kalau mendadak dia. Haruskah wudu? Sebenarnya tidak harus. Haruskah takbir? Tidak harus sih. Tapi idealnya kita nutup aurat, ambil wudu, ngadep kiblat, pakai takbir. Sujud. Bagaimana sujud syukur? Sujud syukur? Kalau sujud syukur gimana? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Ya udahlah, kita ulang pelan-pelan ya. Pertama ada namanya sujud tilawah. Nama lainnya sujud sajadah. Sujud tilawah atau sujud sajadah itu adalah sujud yang kita lakukan saat kita lagi baca Quran, lalu muncul tanda sejadah di ujung ayatnya. Ada tuh kan, terbayangkan tanda-tanda sejadah kan? Nah, ini ada beberapa surat. Kalau saya jelaskan nanti ibu-ibu jadi kerepotan menghafalnya. Ya, nah ketika ketemu sujud itu lagi baca Quran, tanda sejadah, ibu langsung sujud aja tuh, letakkan Qurannya, ibu sujud. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulin wa quwwatih. Enggak hafal saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Catatkanlah Ustazah. Catat di grup, oke ya. Itu sujud tilawah. Bagus. Hukumnya sunnah muakkad.
Nah, sujud apa lagi? Sujud syukur. Itu lain lagi ceritanya. Jadi 3 sujud ini harus duduk ini kita. Harus ngerti kita. Kalau sujud syukur, sujud ketika mendapatkan sebuah nikmat. Kita mendapatkan nikmat. Hehehe, besti. Suami kamu nikah lagi loh. Hehehe, enggak ya? Besti misalnya ya. Apa ya? Anak kamu lulus lo PNS gitu ya. Lulus lo PNS. Iya udah. Ibu sujud aja. Cus. Sujud. Pakai takbir boleh, enggak juga enggak apa-apa. Wudhu bagus, enggak wudhu juga enggak apa-apa. Ngadep kiblat lebih bagus. Oke? Sujud. Bacaan sujud syukur apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Tapi ada orang-orang yang dia itu sujud syukur tidak hanya saat mendengar nikmat. Setiap habis sholat aja dia sujud. Boleh? Boleh. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dia zikir, dia doa, lalu dia sujud setiap habis sholat. Sujud dia. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwwata illa billah. Boleh, mantap. Cuman 3 sujud itu, sujud tilawah atau sujud sejadah, sujud syukur. Satu lagi sujud apa? Satu lagi sujud-sujudan ya. Satu lagi sujud sawi. Sujud sawi ini apa status hukumnya? Sunnah muakkad, bahkan mendekati wajib kalau kita lupa rakaat. Ini sunnah muakkad ini. Kan kita bahas apa saja amalan yang hukumnya sunnah muakkad, sujud sawi. Wah, lupa rakaat. Ini rakaat 2 atau 3 ya? Ini rakaat 2 atau 3 ya? Wah, ini rakaat 2 atau 3 ya? Ragu kita nih. Lakukan saja dulu sholat, anggap saja majid. Allahu Akbar. Sebelum salam. Oke? Allahu Akbar. Apa bacanya? Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Tuhanku yang tak pernah tidur dan tak pernah lupa. Allahu Akbar. Duduk kayak duduk tayat awal, nggak usah baca apa-apa. Sujud lagi. Allahu Akbar. Sujud 2 kali, bacaan 2 kali dong. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Baru duduk kayak tayat akhir, baru salam kanan, salam kiri. Oke? Nah, 3 sujud. Jadi kayaknya ibu-ibu semua yang masih ngeblunder cuman sujud tilawah. Ya, yang lain sudah mantap ya. Sujud syukur sudah oke ya. Tinggal sujud tilawah aja. Sujud tilawah dihafal pelan-pelan sambil mau tidur. Ya kan? Itu hukumnya sunnah muakkad. Ada ragu? Tafadhol. Sujud sawi ganti dengan subhana rabbil a'la. Syafi'i bisa. Silah. Iya. Yeah. Baik, jadi begini, pertanyaannya bagus. Ustazah, kadang-kadang kita dapat berita dari anak, Ma, saya naik jabatan Ma, pura-puranya Ma, saya nggak jadi dimutasi Ma, gitu kan? Kita lagi masak nih di depan ikan patin ini, gitu kan? Tak mungkin kita langsung sujud, kita cuma bilang Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, kan? Nggak apa-apa. Nanti sujud syukurnya kapan? Ibu bisa lakukan saat mau sholat atau setelah sholat, itu bisa. Ya, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwata illa billah. Oke?
Sunnah muakkad ini. Yang pertama tadi sunnah muakkad apa? Sholat rawatib qabliyah dan ba'diyah. Yang kedua adalah sholat witir. Yang ketiga adalah sujud tadilah. Ekosistem sujud lah. Termasuk sujud tilawah. Sujudnya kayak gimana? Kayak sujud aja. Sujud syukur itu sebenarnya tidak harus wudu. Ya, tidak harus pakai takbir. Sujud aja langsung. Kalau sujud tilawah otomatis kita saat baca Quran kan. Jadi kita udah nutup aurat dong. Nampak bacaan sejadah, langsung kita sujud tilawah. Ya, sujud itu cuma 3. Tidak ada lagi sujud lain. Iya kan? Dan sampai akhir zaman tidak ada lagi sujud. Jadi kalau agak berat kita ngafal 3 sujud itu, saya rasa nggak berat lah. Sampai kapanpun cuma 3 lah sujud itu. Tak ada lagi sujud lain. Sujud tilawah, sujud sawi dan sujud syukur. Kita lanjut sedikit lagi. Apa amalan yang statusnya sunnah muakkad? Yaitu adalah sholat berjemaah bagi laki-laki. Tapi ini perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan wajib, banyak yang mengatakan sunnah muakkad. Apa dalilnya? Suatu ketika Rasulullah pernah memarahi seorang sahabat. Pernah memarahi sahabat. Siapa laki-laki yang tak datang ke masjid, saya akan bakar rumahnya. Rasulullah marah. Laki-laki nggak ke masjid pada masa itu. Siapa laki-laki tak ke masjid, saya akan bakar rumahnya. Tapi ternyata Rasulullah tak bakar. Ternyata Rasulullah tak bakar. Maka di sini terpecahlah 2 pendapat. Ada yang mengatakan laki-laki wajib ke masjid, fardu ain. Tapi ada yang mengatakan sunnah muakkad. Kenapa? Karena Rasulullah nggak jadi bakar. Paham nggak maksudnya ini? Seandainya saat itu Rasulullah jadi membakar rumah orang-orang yang tak ke masjid, maka maka menjadi fardu ain lah sholat laki-laki ke masjid itu. Ini andaikan nih, kan kayak gitu kan, istinbat hukum tuh seperti itu dari perbuatan Rasulullah. Andaikan saat itu Rasulullah benar-benar membakar rumah orang yang nggak ke masjid untuk laki-laki, maka dia tetap akan menjadi fardu ain. Jadi laki-laki ke masjid fardu ain. Sementara perempuan ke masjid hukumnya sunnah. Perempuan ke masjid hukumnya boleh. Ke masjid boleh, tapi tidak dilarang. Apa dalilnya? Idza sta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'zu lahunna. Jika istri kalian meminta izin untuk ke masjid, maka izinkanlah dia. Nah, maka izinkanlah dia. Itu adalah dalil perempuan boleh ke masjid. Ustazah, mana lebih baik perempuan di rumah atau di masjid? Lebih baik berjemaah. Di mana yang berjemaah itulah lebih baik. Di masjid sendiri, di rumah berjemaah lebih baik di rumah. Di masjid berjemaah, di rumah sendiri lebih baik di masjid. Karena 27 derajat bukan dihitung karena di masjid atau di rumahnya, dihitung karena berjemaahnya. Jadi walaupun ibu di rumah, ajak aja anak gadisnya sholat berdua, ajak anak bujangnya sholat berdua, ajak suaminya berjemaah, walaupun di rumah dia tetap dapat pahala 27 derajat. Oke? Selanjutnya 3 menit lagi waktu kita. Apa amalan yang status hukumnya adalah sunnah muakkad? Yaitu sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Itu sunnah sangat mendekati wajib. Kita skip, kita nggak bahas karena belum momentumnya. Nomor berapa lagi? Nomor tak tahulah nomor berapa lagi. Nomor 6. Amalan yang statusnya hukum sunnah muakkad yang jarang ditinggalkan oleh Rasulullah adalah alaikumus siwa fi khamsatil waqt. Siwa. Dulu kita pakai kayu siwa, Rasulullah dan pada masanya. Sekarang pakai Pepsodent. Ada dalil
sangat dianjurkan kalian gosok gigi di 5 waktu solat. Alaikumus siwak fi khamsatil waqt. Disunahkan kita gosok gigi pada 5 waktu. Kalau ibu ada rezeki, belilah kayu siwak, ibu siwak. Itu bersih. Dia masuk ke sela-sela gigi. Kok kayak jadi promosi siwak saya? Sekarang siwak itu udah banyak-banyak. Ada rasa kopi, ya kan? Ada rasa stroberi. Udah dibuat sedemikian rupa, tapi bukan rasa yang pernah ada, ya bukan. Tapi dia ada rasa kopi, stroberi, udah macam-macam. Nah itu status hukumnya sunnah yang sangat dianjurkan. Ya, alaikumus siwak fi khamsatil waqt. Terakhir sebagai penutup, amalan yang statusnya sunnah muakkad tidak wajib, tapi sunnah muakkad adalah azan sebelum sholat. Apakah azan itu wajib? Wajib azan? Azan tidak wajib, tapi sunnah muakkad. Dalam satu desa tidak ada tukang azan. Misalnya, tak ada orang yang tukang azan, tapi waktu sholat udah masuk. Apakah tidak boleh sholat? Boleh, karena status azan adalah sunnah muakkad. Tunggu azan dulu, baru kita sholat. Sementara orang yang azannya lagi demam, kan tidak kayak gitu. Jadi azan itu sunnah muakkad. Iya kan? Nah, menjawab azan hukumnya, nah baru wajib. Paham ya? Nah, seperti itu. Jadi, Ustazah, di rumah saya tak terdengar suara azan. Kalau udah masuk waktu sholat, silahkan kita sholat aja. Tapi kalau masih ragu, dengar azan dulu. Kalau di sebuah desa tidak ada tukang azannya, tetap boleh sholat. Karena status azan adalah sunnah muakkad ketika mau sholat. Nanti bulan depan kita sambung lagi. PR ibu, ngafal sujud tilawah, sujud sahwi, dan sujud sejadah. Oke. Iya, silakan. Boleh, nggak ada masalah. Saya mendengar di TikTok misalnya bahwa tahajud rakaat pertama ayat kursi 10 kali misalnya. Nggak ada masalah, selagi ayat Al-Quran. Kalau ayat kursi itu kan ayat Al-Quran. Atau misalnya ibu, Rabbana atina fid dunya hasanah, itu kan ayat Quran. Rabbana zalamna anfusana, itu kan ayat Quran. Jadilah untuk ganti-ganti kul-kul ya kan. Biar nggak kul-kul terus ya kan. Sama-sama Bu. Wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibas sailin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al maus, rahmatan indal maus, maghfiratan ba'dal maus. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maus, najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'ud السلام فحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا هذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، نعوذ بك من العجز والكسل، نعوذ بك من الجبن والبخل، نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم يسر علينا أمورنا ولا تعسر علينا أمورنا يا رب العالمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان رزقنا في الأرض فأخرجه، وإن كان رزقنا بعيدا فقربه، وإن كان رزقنا حراما فطهره، وإن كان قليلا فكثره يا رب العالمين. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم خصوصا إلى أرواح آبائنا وإلى أرواح أمهاتنا وإلى أرواح كل مسلمين والمسلمات. اللهم اجعل
taj'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum huratan min hubarin niran. Allahumma innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka illa ma'ad. Allahumma inna na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma istajib du'ana ya Allah, sajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Assalamualaikum, gimana kabar teman-teman? Aduh, tadi aku baca ada yang nanya gimana cara jawab azan Zah. Iya, teman-teman yang baru mampir, klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Ya. Oke, dalam minggu depan. Nanti Nela lihat jadwal, Nela chat ibu ya. Nanti malam lah ya. Boleh? Nanti Nela chat ibu ya. Sebelum Isya ya. Ya, sebelum Isya nanti Nela chat. Sampai rumah dulu. Lihat ininya jadwal. Sama-sama Bu Nong ya. Ya. Siap. Aman Bu. Maaf tadi telat ya Bu. Enggak apa-apa. Oh iya, alhamdulillah. Oh siap. Sama-sama ya Bu. Makasih Bu. Iya, makasih ya Bu. Teman-teman semua, tadi ada yang nanya doa azan ya teman-teman ya, apa cara menjawab azan. Waduh ya, nggak apa-apa teman-teman, jawab azan itu seperti biasa kok. Jadi yang penting kalau pas hayya ala sholahnya, hayya alal falahnya, barulah haula wala quwata illa billah ya. Nggak apa-apa teman-teman, kita belajar sama-sama di kanal ini ya. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Nanti malam kita tanya jawab lagi ya. Nanti aku coba bahas tentang cara jawab azan ya. Gak apa-apa, intinya kita belajar sama-sama aja ya teman-teman ya di kanal ini ya. Iya, sehat ya guys. Jawab azan. Oke, teman-teman semua harus tahu ya cara jawab azan ya. Wajib itu teman-teman. Wajib itu, nggak bisa nggak guys ya. Ntar ya guys. Saya pamit ibu-ibu. Ya, assalamualaikum. Ya, mari ya Bu. Oke, nggak bisa nggak tuh ya teman-teman ya. Udah hafal ya, Masya Allah, mantep. Yang belum hafal nggak apa-apa, nanti kita belajar lagi di kanal ini ya. Sama tadi sujud tilawah ya. Sujud tilawah belum hafal juga ya. Siap. Jadi kalau sujud tilawah itu memang agak panjang sih. Pelan-pelan ya, kita hafal untuk bab sujud tilawah. Sujud tilawah ya guys. Nah, kalau jawab azan mesti ya. Ya, jawab azan itu sebentar aku buka dulu. Jawab azan itu hanya sedikit yang mengatakan sunnah muakkad. Banyak mengatakan wajib, teman-teman. Jadi, kalau bisa teman-teman hafal ya cara menjawab azan. Nanti kita belajar cara menjawab azan subuh juga, iya kan? Kalau sujud syukur gampang ya, sujud syukur gampang. Sujud sawi aku kira udah banyak sih yang ngerti ya. Nah, tinggal sujud tilawah sih, memang agak rumit, tapi itu hukumnya sunnah muakkad ya, sunnah yang sangat dianjurkan. Siap ya. Kemudian cara jawab azan itu mesti tahu, nanti aku buatkan lagi VT-nya atau nanti kita bisa gabung ditanya jawab ya. Ya, sujud tilawah itu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulin wa quwwatih. Itu dia. Nah, gitu ya teman-teman ya. Itu sih. Siap Mbak Ferry, Mbak Nyi. Iya, sehat ya teman-teman. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Oke.
Sujud tilawah itu dilakukan saat kita melihat di Al-Quran itu kan ada tanda sejadah itu kayak bacaan sejadah. Nah sebenarnya dia ada di beberapa ayat. Nah nggak mungkin juga kan kita ngafal ayat-ayat berapa yang ada sejadahnya. Maka kita cuma lihat tanda ya. Jadi kalau ada tanda sejadah di ujung bacaannya, maka kita langsung sujud tuh guys. Sujud itulah dia, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulin wa quwwati. Nanti aku buatkan VT-nya, yang penting yang ada tanda sejadahnya ya. Sama-sama sehat selalu. Kalau di kendaraan gak harus sujud tilawah. Ya enggak, kan kita enggak dengar apa-apa. Itu sujud sejadah itu saat kita baca Quran guys. Saat kita baca Quran, kita nengok ada tanda sejadah, kita sujud ya. Oke, iya gitu ya teman-teman ya. Setelah ini deh aku buat sujud tilawah. Ini aku mau buat satu VT, coba dilihat nanti ya bacaan sujud tilawahnya ya. Setelah ini aku buat satu VT. Oke, sehat ya teman-teman setelah aku tutup live ini ya. Kita tutup dulu ya teman-teman ya. Thank you buat teman-teman yang sudah tap-tap layar, yang sudah nge-give, yang udah komen, yang sudah mampir di kanal aku. Sehat selalu teman-teman semua di sana ya. Oke, dan kita tutup dulu ya guys. Thank you buat teman-teman yang udah mampir. Ulangan dari live ini ada di channel aku. Teman-teman subscribe channelnya aku. Teman-teman subscribe channelnya aku. Dan kemudian nanti akan ada di sana tentang ceramah ke aku yang sehat ini, yang sekarang ini ya. Thank you yang udah tap-tap layar, yang udah nge-give, yang udah komen. Semoga jadi amal jariah ya buat teman-teman semua. Dan kita tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Nah, lalu di sini sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Makasih ya guys. Aku matiin dulu ya. Oke, makasih ya. Bye-bye, love you all. Sampai ketemu jam 8 malam, nanti malam waktu Indonesia Barat ya. Oke, bye-bye. Makasih ya. Siap, siap.